Rebecca Chambers. Dari seluruh karakter di Resident Evil yang gue tahu, entah kenapa Rebecca Chambers itu punya daya tarik tersendiri menurut gue. Terus, bagaimana kalau gue bilang masa depan Resident Evil itu bergantung sama sosok Rebecca Chambers? Jadi si Rebecca ini kayak the next-nya Albert Wesker lah, kurang lebih. Tapi bedanya, dia berada di sisi koin lain. Kenapa gue bilang begitu? Emangnya karakter Resident Evil lain nggak sepenting itu? Ya jelas penting, tapi terkadang peran suatu karakter itu nggak cuma soal keren-kerenan ketika lagi aksi tembak-tembakan aja. Dan sosok Rebecca udah membuktikan hal yang sebaliknya. Di samping si Rebecca ini punya wajah yang kelihatan polos ya, dan khas banget lah seorang saintis, tapi si Rebecca juga dikenal sebagai sosok yang pemberani, bahkan ketika umurnya masih muda. Kalian bayangin aja, kemunculan Rebecca pertama kali adalah di timeline Resident Evil Zero, yang artinya momen itu adalah momen di mana ground zero atau awal dari kisah Resident Evil. Dan saat itu umur Rebecca masih muda banget. Kalau kita lihat sejarah hidup Rebecca, dia tercatat pernah menempuh pendidikan dan lulus sebagai sarjana di bidang biokimia ketika umurnya masih 18 tahun. Jadi ibaratnya, di saat Rebecca udah mikirin soal masa depan dan karir pekerjaannya, kita-kita nih yang seumuran dia malah masih nongkrong di warnet atau main di rental PS guys, kurang lebih. Nah, setelah lulus kuliah, Rebecca ini dikatakan sempat mau direkrut oleh beberapa perusahaan farmasi besar di Amerika. Konon, saking Rebecca ini potensial banget jadi saintis, bahkan dia pernah ditawarkan untuk bergabung dengan perusahaan Umbrella. Jadi bisa dibilang Rebecca ini hampir aja berada di pihak villain atau musuh sebetulnya. Tapi saat itu, takdir kehidupan berkata lain. Rebecca memilih untuk mengejar minatnya di bidang penegakan hukum yang nantinya akan mengantarkan dia berkarir di STARS pada Juni tahun 98. Nah, ketika dia udah lulus kuliah ya, dia nggak lama langsung bergabung dengan kepolisian Raccoon City. Dan faktanya kalau Rebecca itu memang satu-satunya anggota STARS yang paling muda. Dan begitu dia masuk kerja, nggak lama kemudian langsung dihadapkan oleh masalah yang berat banget. Jadi boleh dibilang sah-sah aja ya kalau gua katakan nasib Rebecca itu 11-12 lah sama si Leon. Ibaratnya ketika mereka main game langsung dikasih boss fight atau main di tingkat kesulitan yang paling susah. Cuma bedanya kalau si Rebecca ini masih sempat menikmati aktivitas normal di instansi kepolisian selama kurang lebih itu 1 bulanan. Terus karena si Rebecca ini hobi banget sama yang namanya olahraga, diceritakan dia itu selalu mengisi waktu luangnya untuk bergabung di klub olahraga basket. Soalnya dia itu hobi banget main basket. Jadi anaknya memang energik banget ya, dan vibe-nya itu positif. Nggak heran sih, sampai-sampai si Wesker itu diam-diam menyimpan fotonya Rebecca yang lagi pakai baju olahraga di dalam laci mejanya. NANI? Bisa aja tukang pijet. Terus ketika Rebecca masuk ke STARS, dia dikatakan nggak langsung kenal sama si Chris ataupun Jill. Karena ada kesan dia itu nggak punya cukup banyak waktu buat berkenalan lebih intens sama teman-teman di tim Alpha. Di sisi lain, Rebecca juga udah keburu dideploy buat misi di Arklay Mansion. Justru saat bergabung di tim Bravo, Rebecca lebih dekat dengan Richard Aiken yang saat itu bertugas sebagai instruktur atau mentornya si Rebecca buat melatih skill combatnya. Tapi Rebecca sendiri memang punya peran khusus ya di Bravo Team sebagai petugas medis. Dari keseluruhan karir Rebecca Chambers di bidang penelitian virus dan keamanan bioterorisme, Rebecca itu udah 5 kali kurang lebih menghadapi teror outbreak dari virus Umbrella. Tapi yang betul-betul meninggalkan trauma adalah pengalamannya pertama kali ketika outbreak atau kejadian luar biasa melibatkan penggunaan bioweapon di Arklay Mansion. Pada sekitar bulan Juli tahun 98, Rebecca akhirnya diterjunkan bersama kelima anggota Bravo Team lain karena saat itu mereka mendapat kabar soal adanya insiden kanibalisme lagi di hutan Raccoon City. Tapi sayangnya nggak ada satupun yang tahu kalau izin operasi itu adalah jebakan yang udah disiapkan sama Albert Wesker sebelumnya. Helikopter yang ditumpangi Bravo Team juga udah disabotase, di mana mengakibatkan helikopter mereka harus mendarat darurat. Tapi untungnya seluruh Bravo Team itu selamat ya. Saat itu tim Bravo terdiri dari 6 orang termasuk Rebecca plus 1 pilot. Mereka adalah Enrico Marini sebagai kapten, Edward Dewey sebagai co-pilot,
Richard Aiken sebagai ahli komunikasi sekaligus penghubung antara Bravo Team dengan Alpha Team, Kenneth J. Sullivan sebagai pasukan intai, Forrest Payer sebagai teknisi ahli, dan Kevin Dooley sebagai pilot helikopternya. Sayangnya dari keseluruhan anggota Bravo Team, cuma si Rebecca aja yang nanti selamat di seri Resident Evil 0 dan 1. Bahkan Rebecca menyaksikan sendiri sejumlah temannya sekarat dan meninggal dunia selama proses menyelamatkan diri. Contohnya adalah Richard Aiken yang hampir tewas karena diserang oleh ular raksasa di Spencer Mansion. Terus sebelum kematian Richard Aiken, Rebecca lebih dulu menyaksikan Edward Dewey yang sekarat dan akhirnya jadi zombie setelah diserang oleh Cerberus. Nah, di Resident Evil 0, Rebecca sempat kenal dengan sosok Billy Coen yang saat itu kebetulan sedang dicari-cari oleh Bravo Team karena dia dipercaya telah menghabisi seluruh anggota polisi militer yang sebelumnya sedang membawa si Billy ini menuju ke pengadilan militer. Jadi si Billy ini kalau nggak salah mau dihukum mati ya. Tapi pada akhirnya Rebecca mengetahui kebenaran soal cerita Billy yang ternyata dia itu difitnah dan dikambing hitamkan. Soalnya melawan perintah atasan. Jadi kalian yang suka melawan perintah atasan, hati-hati tuh. Terus di ending Resident Evil 0, Rebecca memutuskan untuk membiarkan Billy Coen hidup dan kabur supaya dia bisa bebas. Tapi pertanyaannya, kenapa dia nggak ngelakuin itu? Padahal momen dan kesempatannya itu udah terbuka lebar. Jadi Rebecca bisa aja tinggal menjalani kehidupan yang baru. Tapi alih-alih kabur dan jadi pengecut, pikiran si Rebecca ini panjang banget dan dia juga setia kawan. Justru Rebecca memberanikan diri untuk kembali ke Spencer Mansion buat mencari teman-temannya. Ketika si Richard Aiken terluka, Rebecca jugalah yang mengobati lukanya. Dan di saat yang sama, Jill dan Chris juga sempat datang saat itu. Terus Rebecca kayak nggak kenal sama mereka berdua, seperti yang udah gue jelasin ya di awal. Kalau Rebecca itu seolah nggak punya banyak waktu tuh buat mengenal satu persatu member Alpha Team saat dia masuk ke STARS. Kalau di versi Resident Evil 1, Rebecca meminta tolong Jill atau Chris untuk mengambilkan serum supaya racun atau luka di tubuhnya si Aiken itu membaik. Tapi pada akhirnya si Richard Aiken juga tetap tewas ya. Richard Aiken tewas dengan dua versi. Kalau dari point of view-nya Jill, Richard akan mati ditelan oleh ular raksasa. Sementara kalau point of view-nya si Chris, si Richard itu matinya karena dimakan hiu. Tapi anyway, di ending Resident Evil 1, Rebecca juga termasuk yang menyaksikan bagaimana Albert Wesker itu diam-diam berkhianat. Dan bahkan si Rebecca itu sempat ditembak loh sama si Albert Wesker. Tapi untungnya dia nggak mati. Soalnya badannya itu terlindungi oleh rompi anti peluru. Dan somehow Rebecca beserta tim Alpha lain akhirnya berhasil selamat dan kabur dari Spencer Mansion. Saat itu si Brad Vicker yang merupakan pilot dari Alpha Team akhirnya datang dengan helikopter untuk menjemput mereka. Nah, sekarang kita masuk ke kisah Rebecca Chambers di tahun 2005. Gue sempat bilang kalau keputusan Rebecca untuk nggak kabur dari Spencer Mansion adalah keputusan yang bijaksana, dan itu tentu saja bukan tanpa alasan guys. Karena gue rasa setelah kejadian di Resident Evil 0 dan 1, Rebecca jadi punya minat yang lebih ke bidang virologi. Dan andai dia sampai kabur saat itu, maka karir dan pendidikannya gue rasa bakalan tamat atau minimal tercoreng lah. Ya bayangin aja, udah kabur dan dianggap mati, tahu-tahu jadi profesor, kan aneh gitu. Nah maka dari itu, pada tahun 2005, Rebecca dikatakan udah keluar dari STARS dan melanjutkan passionnya di bidang riset dan sains. Karena di tahun yang sama, BSAA juga ikut dibentuk, Rebecca pun akhirnya direkrut oleh Chris dan Jill. Dia tugasnya sebagai penasehat dengan pertimbangan ilmu riset yang dilakukan oleh Rebecca nantinya bisa membantu BSAA untuk menemukan obat penawar atau antiviral ya. Dan di tahun yang sama juga, Rebecca menyaksikan lagi ada insiden outbreak di wilayah Minnesota. Di saat itu Rebecca lagi berkuliah. Di sana dia nggak sengaja bertemu dengan seseorang bernama Tyler Howard yang merupakan seorang polisi setempat. Rebecca sama si Tyler ini bisa kenal karena si Rebecca lah yang menyelamatkan nyawanya si polisi tersebut dari serangan zombie. Dan sejak insiden itu, si Tyler Howard pun memanipulasi kematiannya dan diam-diam bergabung dengan US Stratcom untuk menjadi agen rahasia bareng sama si Leon. Di bagian cerita ini kita nggak akan temukan di game ataupun di versi animasi ya guys, melainkan cuma bisa dilihat di teater diorama Jepang yang judulnya Biohazard The Stage.
5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010, Rebecca kini udah jadi dosen dan sekaligus sedang dalam misi rahasia untuk menyusup ke Universitas Filsafat di wilayah Australia. Saat itu dia lagi menginvestigasi kasus hilangnya sejumlah orang-orang yang dikaitkan dengan eksperimen bioweapon, termasuk peneliti di Umbrella. Dan ternyata benar aja, kampus tersebut ikut-ikutan menyimpan cerita kelam. Dan ternyata benar aja, udah sejak lama jadi kampus itu dimanfaatkan oleh seseorang yang merupakan mantan peneliti Umbrella bernama Liam Howard. Jadi si Liam Howard ini termasuk ke dalam daftar orang hilang yang dimaksud ya. Dan juga faktanya si Liam Howard ini adalah ayah kandung dari Tyler Howard yang pernah ketemu sama si Rebecca tuh di tahun 2005. Terus di tengah-tengah proses investigasi Rebecca, tiba-tiba aja terjadi outbreak lagi di kampus tersebut. Dan para pelajar di sana otomatis berubah jadi zombie. Nggak lama kemudian, BSAA pun dikirim. Chris dan Pierce Nivan datang bersama seorang agen BSAA cantik cabang Australia. Dia bernama Sophie Home. Nah, si Rebecca sama si tim BSAA ini mengungkap bahwa insiden di universitas tersebut nggak lain disebabkan oleh serangan T-Virus dan ada hubungannya sama Project Tyrant. Jadi bisa dibilang Project Tyrant ini ternyata masih eksis dan dijalankan diam-diam ya oleh si Mr. Liam Howard itu sendiri. Nah, gara-gara Project Tyrant itu juga melahirkan sosok mutan bernama Mary Gray. Jadi si Mary Gray ini adalah seorang wanita sekaligus mahasiswi dan merupakan salah satu subjek eksperimennya si Liam Howard yang berhasil. Jadi si Mary Gray dikatakan punya penyakit kelainan darah dan T-Virus yang dimasukkan ke dalam tubuhnya justru membuat dia jadi superhuman dan IQ-nya juga jadi meningkat, bahkan dikatakan lebih dari 200. Luar biasa ya. Hal ini mengingatkan kita dengan si Albert Wesker sama Alex Wesker tuh. Dan boleh dibilang juga kalau Project Tyrant itu memang potensial banget buat yang mau ningkatin IQ dan perbaikan genetik guys. Apalagi yang rata-rata IQ masyarakatnya di bawah 100. Menurut kalian perlu nggak ada di Indonesia? Dan usut punya usut, seluruh kejadian mengerikan di Universitas Filsafat tersebut ternyata didalangi oleh si Mary Gray sendiri. Tapi ya pada akhirnya si Mary Gray itu berhasil diselesaikan juga oleh BSAA. Lalu pada tahun 2014, yaitu 4 tahun kemudian, kita masuk ke Resident Evil Vendetta, di mana saat itu 1 tahun setelah kejadian outbreak berskala internasional yang terjadi di seri Resident Evil 6. Dan Rebecca sedang meneliti antivirus yang virusnya itu diketahui telah dikembangkan oleh seseorang yang bernama Glenn Arias. Jadi si Glenn Arias ini mantan CIA ya. Tipe virus yang sedang diteliti Rebecca adalah A-virus atau kependekan dari Animality Virus. Animality Virus ini mengingatkan gue dengan tipe strain virus yang ada di Resident Evil Requiem sebetulnya. Tapi gue akan jelaskan nanti. Di tahun itu, Rebecca melakukan penelitiannya di Alexander Institute Biotechnology di wilayah Chicago. Tapi yang Rebecca nggak tahu adalah ternyata Glenn Arias diam-diam udah menargetkan institut tersebut untuk dihancurkan. Itu artinya Glenn kayaknya tahu kalau ada orang yang berusaha membuat penawar E-virus. Glenn pun akhirnya mengirim seorang anak buah bernama Maria Gomez. Dan akhirnya institut tersebut dibikin outbreak dan rekan-rekan Rebecca pun berubah jadi zombie. Beberapa waktu sebelumnya memang sempat ada operasi militer di mana si Chris itu terlibat di sana untuk menangkap Glenn Arias. Tapi sayangnya gagal guys. Dan kembali lagi ke si Rebecca, saat itu ternyata dia udah berhasil menciptakan semacam prototipe vaksin. Atau kalau menurut gua harusnya sih antiviral agent ya. Yang beruntung banget sih ampuh untuk menyembuhkan infeksi virus di tubuhnya si Rebecca sendiri. Nah, untuk pertama kalinya kita diperlihatkan ada potensi menyembuhkan virus turunan yang berasal dari T-Virus, yaitu berkat penelitiannya si Rebecca. Setelah insiden di institut tersebut, Rebecca bilang ke si Chris kalau ada pola yang sama ditemukan pada konstruksi virus tipe baru tersebut, di mana mirip dengan yang ditemukan di parasit Las Plaga. Karena satu-satunya orang yang pernah berurusan sama Las Plaga adalah si Leon, jadi mereka pun memutuskan untuk mendatangi si Leon yang saat itu lagi asik liburan. Kalau menurut gue sih lebih tepatnya melepas stres ya, karena Leon saat itu baru aja kehilangan seluruh rekan timnya di DSO.
Di sini Rebecca juga ngasih tahu kalau ternyata Glenn Arias berhasil menciptakan virus canggih yang bisa diaktifkan lewat sebuah pemantik, dan itu tentu aja bahaya banget. Tapi masalahnya mereka bertiga nggak tahu kalau ternyata si Rebecca itu memang udah diincer dan mau diculik sama si Glenn Arias, dan akhirnya rencana mereka bertiga pun jadi berantakan sebab kafe tempat mereka lagi diskusi itu habis ditembakin, sementara si Rebecca berhasil diculik oleh Maria Gomez. Usut punya usut, motif dari Glenn Arias sendiri untuk menyulik Rebecca adalah karena Rebecca itu mirip banget sama mantan istrinya yang meninggal. Terus di saat yang sama, di dalam darahnya si Rebecca itu ternyata ada plasma darah yang bisa menghalau E-virus. Jadi si Glenn ini mau menjadikan Rebecca kayak semacam subjek uji coba gitu. Selayaknya kayak si Wesker mau memanfaatkan antibodinya si Jill. Tapi intinya, nggak lama setelah kejadian itu, outbreak di New York City pecah juga. Dan sementara itu, keselamatan Rebecca juga udah terancam. Dikatakan Rebecca hanya punya waktu 20 menit sebelum virusnya menginfeksi dan mengambil alih tubuhnya. Ya ini karena tadi ya, dibikin eksperimen sama si Glenn Arias. Tapi untungnya berkat tag team antara Chris dan Leon, mereka pun berhasil mengalahkan Glenn Arias dan menyelamatkan Rebecca. Di akhir cerita Resident Evil Vendetta, helikopter Silver Dagger akhirnya digunakan untuk menyebarkan antivirus lewat udara di atas wilayah New York dan berhasil menyembuhkan warga-warga yang masih hidup dan tadinya tuh sempat terinfeksi. Dan di sini kita juga bisa duga kalau warga New York yang sempat jadi zombie itu terus sembuh karena E-virusnya itu belum sepenuhnya mengambil kendali tubuh mereka, alias mereka itu belum mati. Ditambah mereka jadi zombie itu kan lewat udara ya yang dihirup, bukan karena digigit sampai meninggal. Lalu ketika gue bilang E-virus itu mirip sama varian virus yang ada di Resident Evil Requiem, karena mereka punya kesamaan. Zombinya itu masih memiliki ingatan dan berperilaku mirip manusia. Bisa dibilang proses nekrosisnya itu lebih lambat, jadi virusnya itu nggak langsung menghancurkan otak si target. Dan di adegan terakhir juga di helikopter, sedikit mengingatkan kita dengan adegan saat si Rebecca dan Chris itu berhasil kabur dari Spencer Mansion. 1 tahun kemudian, belum sempat istirahat guys. Pada tahun 2015, muncul lagi adanya tanda-tanda BOW di wilayah Amerika. Kali ini kita masuk ke timeline Resident Evil Dead Island. Rebecca bareng Chris dan juga si Jill lagi menginvestigasi kasus kematian 12 orang yang penyebabnya dianggap misterius. Di saat yang sama, Claire Redfield juga ikut dalam investigasi gabungan tersebut. Si Claire ini jadi membawa informasi penting ya, kalau dia menemukan adanya tanda-tanda BOW yang lepas di perairan San Francisco. Dan menariknya, Rebecca juga menemukan sebuah pola yang nggak biasa, karena ke-12 korban yang mati secara misterius tersebut tadinya itu jadi zombie, tapi mereka nggak memiliki bekas gigitan sama sekali di tubuhnya, kecuali ditemukan adanya semacam bekas suntikan jarum. Rebecca juga bilang kalau ke-12 korban tersebut terinfeksi T-virus versi yang udah ditingkatkan, dan penyebarannya ya memang unik ya, nggak kayak di seri Resident Evil Vendetta misalnya, yang disebar lewat gas. Indikatornya sederhana, korban yang sempat digigit oleh ke-12 mayat tersebut nggak ikutan berubah jadi zombie, melainkan mati gitu aja karena gigitan luka yang ekstrim. Jadi akhirnya Rebecca berkesimpulan kalau T-virus kali ini nggak ditransmisi lewat air liur maupun udara. Terus dari mana nih 12 orang itu bisa kena T-virus? Ya jawabannya karena T-virusnya itu entah bagaimana berhasil dimasukkan lewat bagian tubuh tertentu, dan itu sifatnya targeted. Rebecca pun akhirnya mengakses komputernya dan menemukan ada pola yang sama. Ke-12 korban tadi pernah datang ke sebuah penjara di tengah pulau kecil bernama Alcatraz yang sekarang udah dijadikan tempat wisata. Jadi intinya di sanalah pengembangan T-virus dilakukan oleh seseorang bernama Dr. Antonio Taylor. Dia ini adalah seorang peneliti lulusan kampus MIT dan ahli di bidang pengembangan rekayasa robotika atau robotic engineering. Ilmunya jadi dimanfaatkan buat keperluan militer ya tadinya. Saat itu dia direkrut oleh DARPA. Kalau di dunia nyata memang DARPA itu eksis guys. Entah karena alasan apa, Dr. Antonio diam-diam ingin menjual hasil penelitiannya ke negara lain. Jadi bisa dibilang dia itu mau berkhianat. Tapi ketika dia sedang dalam proses deal-dealan, justru malah diculik oleh sekelompok teroris yang dipimpin oleh Dylan Black. Si Dr. Antonio inilah akhirnya dibawa ke penjara Alcatraz dan mereka berhasil menggabungkan kecanggihan teknologi dan
virus yang melahirkan sebuah teknologi nyamuk bionik berukuran kecil. Dan nyamuk bionik inilah sumber di mana penyebaran T-virus di 12 korban tadi. Terus pihak pemerintah bagaimana? Ya, pihak pemerintah udah mengirim si Leon yang kebetulan memang disuruh untuk menyelamatkan si Dr. Antonio ini. Cuman di opening filmnya itu kan si Leon gagal ya, karena saat lagi proses penyelamatan tuh diganggu sama si Maria Gomez yang ternyata juga masih hidup. Dan kita juga dikasih tahu bahwa si Dylan Black ini adalah mantan pasukan pengamanan di Umbrella. Tapi karena dia tahu rahasia yang melibatkan pemerintah US dan Umbrella, akhirnya si Dylan ini pun ibaratnya tercerahkan lah. Dan dia punya misi pribadi untuk menjatuhkan pemerintahan dunia pakai BOW. Dan itu dimulai dari US. Cara yang dia pakai adalah yang memanfaatkan teknologi peninggalan dari perusahaannya Glenn Arias di Resident Evil Vendetta. Karena mereka berdua ternyata adalah partner bisnis dan hubungannya itu terbilang dekat. Dan sejak saat itulah Alcatraz dijadikan lokasi yang ideal buat membuat eksperimen berbahaya. Dan 12 korban yang sial itu merupakan ya bisa dibilang subjek pertama lah. Dan singkat cerita, si Rebecca mendapat kabar bahwa Chris, Jill, dan Claire juga bahkan Leon sedang dalam bahaya karena mereka terinfeksi sama virus tersebut ya. Di tengah-tengah proses investigasinya di Alcatraz, Rebecca pun nggak pakai lama, dia langsung bergerak bersama tim SWAT dengan membawa sejumlah vaksin untuk berjaga-jaga. Dan untungnya si Rebecca berhasil datang tepat waktu dan masih sempat menetralisir serangan virus di tubuh rekan-rekannya. Di ending kita menyaksikan ya aksinya si Rebecca bersama Chris, Jill, Leon, dan Claire yang sempat menghadapi Dylan Black ya, yang saat itu dia udah berubah menjadi BOW. Tapi ujung-ujungnya ya tetap aja Dylan Black-nya mati, tubuhnya itu dihancurkan ya menggunakan bom di bawah air. Dan sekali lagi figur Rebecca akhirnya menjadi bukti bahwa dia itu sosok yang krusial di cerita Resident Evil. Tanpa Rebecca, mungkin seri Resident Evil setelah Dead Island nggak mungkin ada. Dan kisah Rebecca pun selesai untuk sekarang. Terus bagaimana dengan masa depan franchise Resident Evil nih? Seperti yang tadi udah gue bilang, kalau Rebecca itu punya kuncian atau punya peranan besar ya untuk seri selanjutnya. Menurut pendapat pribadi gue, karena mau itu virus, parasit, mold sekalipun, ataupun kombinasi dari ketiganya misalnya, ya sosok Rebecca ini yang bakalan jadi kuncian. Dia bisa aja nanti mimpin tim saintis untuk ngebantu BSAA, terus kemudian dia juga bisa mengungkap sebenarnya Elpis itu apa dan pengaruhnya bagaimana di seri selanjutnya. Dan ada berita terbaru juga kalau kemungkinan seri Resident Evil 10 itu akan mengambil setting di Jepang ya. Dan gue sangat excited banget seperti apa nanti nih ceritanya. Pokoknya kalau nggak ada si Rebecca, ya biasanya mau minta tolong siapa? Satu-satunya orang yang bener-bener dikenal baik oleh si Chris, Jill, sama si Leon juga Claire, ya si Rebecca untuk menaruh beban berat di pundak orang lain ya. Kecuali si Rebecca itu keputusan yang agaknya sih kurang masuk akal. Kecuali sosok Rebecca-nya itu memang mati gitu loh. Dan gue yakin sih si Rebecca ini harusnya tetap bisa survive ya di seri Resident Evil setelahnya. Karena sejak tahun 2015 tadi, Rebecca itu belum muncul lagi di seri Resident Evil versi game. So, itu tadi ya pembahasan soal Rebecca Chambers. Semoga memenuhi ekspektasi kalian. Kalau kalian misalnya punya ide atau kita mau bahas apa selanjutnya, silahkan taruh di kolom komentar guys. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, kemudian klik tombol hype-nya. Dan gua Gray, sign out. Sampai jumpa di konten selanjutnya.